Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Maulana dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang olahraga atletik, tepatnya nomor jalan cepat. Sebelum masuk ke teknik dan peraturan olahraga jalan cepat, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi apa itu jalan cepat. Definisi jalan cepat adalah bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Setiap melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Saat melangkah, satu kaki harus berada di tanah, maka kaki tersebut harus lurus dan lutut tidak bengkok dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Dalam jalan cepat, nomor-nomor yang diperlombakan adalah sebagai berikut: putra 20 dan 50 km, putri 10 dan 10 km. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik jalan cepat. Teknik pelaksanaan jalan cepat dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, start. Startnya menggunakan start berdiri. Karena start dalam jalan cepat tidak mempunyai pengaruh yang berarti, maka tidak perlu ada teknik khusus yang perlu dipelajari atau dilatih. Sikap start yang lazim digunakan ada pada aba-aba bersedia. Peserta menempatkan kaki kiri di belakang garis start, sedang kaki kanan di samping belakang kaki kiri, dengan badan agak condong ke depan dan kedua lengan rileks. Pada aba-abaya atau bunyi tembakan pistol, segera melangkahkan kaki kanan ke depan, disusul kaki kiri dan terus berjalan. Lalu yang kedua, langkah. Langkah dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke depan lutut. Terlihat tungkai bawah bergantung lemas karena ayunan paha ke depan. Tungkai bawah ikut terayun ke depan, menyebabkan lutut menjadi lurus. Kemudian, menapak pada tumit terlebih dahulu, menyentuh tanah. Bersamaan dengan mengangkat tumit, selanjutnya ujung kaki tumpu lepas dari tanah, ganti dengan kaki ayun. Begitu seterusnya, selalu ada kaki yang menumpuk, jadi tidak ada saat melayang. Lalu yang ketiga, finish. Tidak ada teknik khusus gerakan masuk finish dalam jalan cepat. Biasanya jalan terus sampai melewati garis finish, baru dikendorkan kecepatannya setelah melewati kira-kira 3-5 meter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesalahan dalam melakukan olahraga jalan cepat. Kesalahan yang mungkin terjadi saat melakukan gerak dasar jalan cepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat melangkah, tungkai bawah tidak rileks dan berada dalam posisi lurus. Yang kedua, kaki melangkah dengan menggunakan seluruh telapak kaki dan menolak dengan ujung kaki. Yang ketiga atau yang terakhir adalah ayunan lengan. Ya, kali ini saya akan menjelaskan teknik tentang jalan cepat. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik start. Teknik start di sini, posisi kaki kita harus berada di belakang garis start. Lalu teknik jalan. Teknik jalan, perkenaan kaki yang pertama kena itu adalah tumit, terus tengah, lalu ujung kaki. Lalu yang ketiga adalah teknik finish. Teknik finish itu pada saat kita sudah melewati garis finish, kita harus jalan beberapa langkah lagi. Ya, kita langsung saja. Bersedia? Ya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan atau fase dalam olahraga jalan cepat. Tahapan atau fase dalam olahraga jalan cepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase tumpuan dua kaki. Fase ini terjadi sangat singkat. Pada saat kedua kaki menyentuh tanah, pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. Tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan berlawanan antara bahu dan pinggul. Kedua, fase tarikan. Fase ini dimulai setelah gerakan terdahulu selesai. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. Gerakan ini selesai apabila badan berada di atas kaki penopang. Yang ketiga, fase relaksasi. Fase ini berada antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, lengan vertikal dan paralel di samping badan. Lalu yang keempat, fase dorongan. Fase ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peraturan jalan cepat. Adapun pokok peraturan jalan cepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada waktu melangkah, salah satu kaki harus selalu tetap kontak dengan tanah. 2. Diskualifikasi atau larangan melanjutkan perlombaan disebabkan oleh yang pertama, gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan. Yang kedua, melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung.
Yang ketiga, pada saat lomba jalan cepat yang dilaksanakan di trek atau lintasan, peserta terkena diskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jika perlombaan jalan cepat dilaksanakan di jalan raya, peserta yang kena diskualifikasi harus mencopot nomor di dadanya dan segera keluar meninggalkan perlombaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.